Halo, kali ini gue bakal ngasih lo sebuah tutorial baru tentang sketchbook. Jadi sketchbook itu apa sih? Kegunaannya apa dan manfaatnya apa? Jadi berbeda dengan Illustrator dan Photoshop, sketchbook itu lebih fokus ke yang namanya sketsa, tapi secara digital, oke? Jadi kayak buku sketsa tapi digital. Nah, buat temen-temen yang mungkin pengen nyoba hal baru ya, bisa coba yang namanya sketchbook, Autodesk Sketchbook. Tapi pertama harus download di internet ya. Di sini webnya nanti gue posting di blog, terus teman-teman download. Ada dua versi, PC atau Mac. Kayak gini hasilnya. Ini udah contoh-contoh gambarnya yang udah kelar, atau mungkin cuma sketsa doang belum berwarna, atau ini yang udah kesannya udah jadi. Sekarang kita langsung aja ke sketchbooknya. Okay, here we go, Sketchbook Express. Dan kali ini gue bakal nyoba beberapa fungsi yang bisa lo cek. Dan ini sebenarnya kayak Paint, cuman dia Paintnya versi versi Autodesk yang lebih advance ya. Kalau Paint kan beda, eh, lebih sederhana daripada Sketchbook, tapi Sketchbook juga lebih sederhana daripada Photoshop. Kita coba langsung. Ini ada pen. Jadi dalam menggambar di Autodesk Sketchbook, gue saranin pakai namanya pen tablet agar line-nya lebih teratur dan gak bengkok-bengkok kayak gini. Gue kadang emang pakai freehand, kadang juga pakai uh, tablet. Tapi gue lebih kebanyakan pakai freehand karena uh, tablet gue sering dipinjem-pinjem. Jadi teman-teman juga bisa lihat ya, masing-masing fungsi, bentuk seperti air, case match tool gini. Tuh. Dia memang di sketchbook ini sendiri adalah fokus pada sketsa. Jadi teman-teman bisa dulu sketsa. Nah, kalau teman-teman bingung ini kenapa jadi tebal banget, itu bisa diatur di sini. Jadi ini semacam mini control panel. Terus hardness-nya berapa, tipis ini. Terus buat file baru, warnanya hitam. Ini untuk warna hitam, pensil hitam. Oke, saya sketsa apa gitu ya. Misalnya gue gambar apa ini gak jelas. Apa ya? Apa aja lah ya, sketsa apa aja. Kenapa kalau lebih enak pakai pen tablet? Karena lebih smooth dan juga lebih tangan kalian gak kaku kalau pegang mouse. Ya kesannya kaku gitu kan. Kayak gue pakai mouse jadi kesannya kayak gimana gitu, kayak enak lah. Ini gambar apa sih gue? Ya pokoknya begitulah ya. Jadi di sketchbook ini teman-teman bisa fokus ke desain, bisa juga fokus ke uh, sketsa buat main-main. Kalau misalnya teman-teman bosan pakai sketsa yang di kertas beneran, di sketchbook bisa. Sini navigator, sila. Dan ini layer, sama juga ada layernya juga. Dan layernya taruh di atas. I know, damn it. Oke, jadi ini tuh layernya kayak di Photoshop biasa. Juga curve tool. Coba-coba gambar off, gambar on, full. Jadi kayak gini. Oke. Jadi ini adalah background. Nah, ini adalah opacity. Jadi dia bisa ngatur opacity-nya. Di sini kita lihat, swing 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 swing. Interesting. Oops. Dan enaknya di sketchbook itu dia lebih sederhana dan lebih simple daripada yang di Photoshop atau Illustrator. Jadi buat lo yang lebih suka hal sederhana, sketchbook itu bisa jadi pilihan. Oke. Ini gue coba sketsa ngasal sih, jadi jangan khawatir. Dan untuk sketchbook ini juga lu nggak butuh spek komputer yang terlalu tinggi. Jadi maksud gua biasanya kan dalam desain gitu kita bakal butuh lu tinggi, spek tinggi gitu, RAM-nya 400 GB. Kita nggak butuh kayak gitu-gitu amat, karena
sketchbook ini dia lebih friendly, user friendly, dan juga lebih enak, lebih gampang, lebih ringan lah ya, karena ukurannya cuma sekitar 70 MB ke atas, nggak sampai 80 kalau yang Express ini. Kalau yang Pro seingat gue berapa ya, 100. Untuk naik ke atas, terus ini untuk belakangnya tuh asik ya, teman-teman bisa langsung coba. Oh, opacity-nya dikurangin, wih, campur kayak gini. Terus ini nggak tahu objek apa, nggak jelas. Oke, tapi coba-coba aja. Bisa dinaikin ke atas ini, tapi ini juga makin ke atas, ini ke bawah. Jadi di sini juga bisa kasih layer baru, misalnya warnanya biru apa, atau ini tapi kecilan slab gitu. Oke, ini juga berguna ya tuh, kayak ya lebih asik lah. Untuk bayangannya misalnya, ini kayak misalnya objek patung misalnya, ini bayangannya. Jadi memang di sketchbook itu kalian bisa berekspresi juga, dan di samping ekspresi juga menu-menunya juga nggak sulit ya kan, menunya juga gampang banget tuh, misalnya kayak gini, mau sketsa kayak gini misalnya, dan bisa langsung dicoba. Maksudnya ini juga menunya ya cuman gini-gini aja, lihat gampang banget teh. Ini juga di bagian atas cuma dikit-dikit, nggak banyak-banyak, jadi bisa jadi salah satu alternatif lah. Dan juga sketchbook juga eh, apa sih namanya, juga populer, jadi jangan khawatir. Misalnya nih kurang, kasih apa ya, kayak ini misalnya warnanya apa ya, putih apa dikit nih, misalnya kayak gini, spesifiknya dikurangi segini tuh, jadi kelihatan. Terus misalnya kurang tebel, patung gak jelasnya nih, ini tebelin pakai ini blue point, warnanya hitam ya, hitam kayak gini, untuk ditebelin pinggirannya. Jadi sebenarnya desain itu nggak langsung bagus ya, jadi dari coret-coret nanti baru bisa menjadi desain. Misalnya lekuk-lekuk apa ini ya, terus wih ya, jadi dia kayak transparan gitu ya, swing swing ya, bisa berekspresi sendiri kalian mah. Juga misalnya buat efek-efek kecil misalnya. Gitu. Jadi di sketchbook tuh teman-teman bisa berekspresi lebih lebih dalam, dan juga santai aja. Jadi walaupun awalnya mungkin gambarnya acak-acakan atau apa, tapi pada akhirnya teman-teman juga bakal bisa. Suka mau kasih warna teh hijau maksudnya. Tuh, hijau. Ini kayak gini ya. Jadi bisa teman-teman berekspresi dengan sketchbook yang lebih gampang banget malah, karena toolsnya cuma dikit, terus juga menunya cuma dikit banget, tapi teman-teman bisa buat sesuatu yang hebat dari sketchbook. Oke, oke, gue rasa gitu dulu untuk hari ini. Tetap mencoba ya, tetap latihan. Di sini tuh dicoba semua nih, buat ngapus kayak gimana, ngapus yang mana, itu juga tetap dicoba
supaya ya teman-teman juga berlatih lah, sama kita juga belajar. Oke, jadi gue rasa itu dulu dan thanks for watching. Tetap update di blog gue dan oke, bye.